wabarakatuh. Kita berikan kepada Ananda Muhammad Kafi Huzaifi, mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terutama kepada ayahnya, aset dari Kiai Lutfi. Beliau adalah ananda dari pengurus DKM juga, Bapak Haji Lutfi. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, MC hari ini agak deg-degan gitu Pak Rektor, mohon maaf, karena kaget sekaligus senang gitu. Karena pembicara hari ini merupakan dosen saya ketika S1. Karena baru lihat, Masya Allah, dulu saya di S1 2007 di Tarbiyah mendapatkan kuliah dari beliau. Makanya hari ini deg-degan sekali. Ada guru langsung yang selama 8 tahun begitu bergabung di Unindra, baru kali ini guru langsung yang sebagai narasumber. Kebetulan tesis saya pun S2 mengambil di pengajian beliau, Muhibul Muhyiddin di Ciputat. Jadi makanya ada malu-malu dari tadi, ngumpet aja Pak Rektor. Aduh, mudah-mudahan banyak dosa mahasiswa dulu kepada Ustadz. Hari ini beliau sekaligus juga mungkin melanjutkan pembelajarannya kepada saya pribadi dan hadirin yang ada di sini. Baiklah, marilah kita dengarkan bersama nasihat agama yang akan disampaikan oleh Yai Sidi MA kepada beliau waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan hamidin, nahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidihi wa usallimu ala nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita patuhi dan kita taati Bapak Rektor Unindra, Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryanto beserta seluruh jajaran pimpinan di Universitas Unindra, para dosen, para sivitas akademika, serta seluruh hadirin yang hadir di majelis yang mubarakah ini, majelis Maulid Rasul yang diadakan oleh satu lembaga perguruan tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi tanda cinta dari seluruh sivitas Unindra kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu membicarakan Rasulullah ini sudah begitu banyak mengkaji tentang Rasulullah, dan sepertinya tidak akan pernah habis. Rasulullah itu seperti lembar-lembar buku yang siap menyajikan pengetahuan dan temuan-temuan baru apabila kita membicarakan tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Yang menarik adalah bahwa kalau kita mencoba melihat perbandingan peradaban, kalau kita mengenal peradaban besar di dunia ini, ada peradaban Romawi, Yunani, Mesir kuno. Semua itu ditandai dengan situs-situs bersejarah yang sangat megah. Kalau kita bicara tentang Mesir kuno, di sana ada piramid yang di dalam piramid itu melambangkan tentang kemajuan ilmu pengetahuan saat itu. Tentu kalau tidak ada matematika di belakangnya, mungkin bisa jadi piramid. Ya. Kalau tidak ada ilmu-ilmu teknologi yang waktu itu adalah yang terdepan, itu tidak mungkin bisa jadi yang demikian. Dan
kalau kita bicara tentang Yunani, maka filsafat sangat mendominasi bagaimana peradaban Yunani dibangun dengan ketinggian rasionalitas dari masyarakat Yunani. Begitu juga Romawi. Yang menarik adalah ketika kita bicara tentang Islam Rasulullah, maka kita tak menemukan satu bangunan mercusuar pun yang bisa kita identifikasi sebagai sesuatu yang menggambarkan pada saat itu adalah ilmu pengetahuan adalah yang terdepan. Kita tidak menemukan satu bangunan pun yang menjadi penanda akan majunya rasionalitas saat itu. Kita tidak pernah menemukan, di dalamnya mana ini, kok tidak ada filsafatnya. Bahkan kalau kita mengkaji sampai filsafat etika itu katanya filsafat etika Islam dipengaruhi oleh Aristoteles. Tapi sebenarnya apa ini yang istimewa dari Rasulullah? Apa yang istimewa? Rasulullah seperti yang Bapak Rektor tadi sampaikan dari awal, Rasul sudah menegaskan tugasnya bukan mengawal ilmu pengetahuan ansih, bukan mengawal perkembangan fisik. Dari awal Rasul sudah menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau titik tekannya di kesempurnaan akhlak, maka tidak ada peradaban yang sebagus peradaban yang pernah dibangun oleh Rasulullah. Barat boleh mengatakan bahwa hari ini mereka sudah terdepan dalam revolusi industri 4.0, 5.0, tapi dalam konteks moralitas jangan mengajari Islam tentang moralitas. Panjenengan yang sudah pernah tinggal di luar negeri akan semakin rindu dengan ketinggian nilai Islam. Ternyata majunya sains dan teknologi itu tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas moral. Ternyata mereka belum ngerti itu bahwa sangat level itu adalah keburukan. Sampai sekarang Barat tetap menganggap selama orang tinggal serumah berbeda jenis suka sama suka adalah kebaikan. Bahkan di Belanda sudah ditetapkan bahwa kawin sejenis karena itu hak asasi dianggap sebagai sebuah kebaikan. Ternyata mereka tidak bisa mengetahui apa kebaikan hakiki yang bisa menjamin kelangsungan hidup manusia secara wajar. Tidak bisa. Bahwa kesempurnaan akhlak itu tidak akan bisa dicapai dengan rasionalitas ansih, pasti butuh bimbingan wahyu. Dan karena butuh bimbingan wahyu inilah Rasulullah hadir dalam rangka menyempurnakan akhlak. Tapi kalau kita bicara secara sedikit teori akhlak, kan ini semua orang perguruan tinggi. Sebenarnya akhlak itu bukan persoalan ringan, bukan persoalan ringan. Kalau jenengan lihat orang pintar, akhlaknya kurang baik, memang yang menonjol pintarnya. Orang itu pintar ini. Kalau jenengan lihat orang Islam yang pintar fikih atau pintar nahwu, itu akan menonjol pintar nahwu. Tapi nanti begitu orang itu pintar nahwu, pintar fikih, ahli ibadah, akhlaknya baik, itu tidak kelihatan pintar. Kelihatan alim soleh, sudah selesai. Soleh, sudah ketutup semua. Ilmunya itu ketutup dengan akhlaknya. Jadi akhlak ini bisa tutup semua kepintaran. Jangan ngomong pintarnya Rasulullah, tidak ada makhluk yang lebih pintar dari Rasulullah. Ayo kita ini orang perguruan tinggi, cari orang yang 24 jam siap diekspos tanpa kesalahan seumur hidup lagi. Siapa tokoh besar yang 24 jam siap diekspos tanpa ada kesalahan, seumur hidupnya siap diekspos tanpa ada kesalahan? Tidak ada. Tokoh manapun kalau mau diliput 24 jam ketemu semua jeleknya. Rasulullah itu 24 jam siap diekspos, dohir dan batinan, semua boleh dibongkar.
dan semua siap jadi teladan. Itu udah main, gak ada orang seperti ini. Ayo, dalam temuan ilmiah, postulat tesis siapa yang bisa bertahan sepanjang sejarah dan tidak bisa dirobohkan oleh pemikir siapapun. Albert Einstein boleh bangga dengan teorinya, tapi ketika Stephen Hawking muncul, roboh teori Einstein, Newton muncul, roboh teori Newton, ini ternyata muncul roboh semuanya. Sekarang mana hadis yang kemudian kita robohkan karena temuan baru? Tidak ada. Dan dari semua hadis itu tidak ada hadis yang tanpa makna. Tidak ada omongan orang yang dari awal sampai akhir hidupnya itu isinya cuma kebenaran semua. Ini kan pernah baca hadis qala Rasulullah SAW, nah, kok orang bisa sampai segini sempurna? Itu tidak ditemukan. Kalau di sini kita melihat, Rasulullah itu sangat istimewa, sangat istimewa. Kalau kita belajar teori karakter buildingnya Thomas Likona, kata Thomas Likona untuk sampai kepada akhlak perilaku itu mainnya kan dari knowing the good, feeling the good, baru acting the good. Dari pengetahuan kemudian menjadi rasa, menjadi perilaku. Ini aslinya niru kitab Ihya, cuma kita tidak bisa buktikan. Tapi yang jelas Imam Ghazali meninggal abad tahun 1111. Likona baru abad sekarang ini. Imam Ghazali kalau kita baca kitab Ihya di bab ilmu, Imam Ghazali sudah ngomong bahwa ilmu itu akan masuk pertama jadi ilm, setelah itu akan jadi hal, setelah itu jadi fi'al. Orang itu akan tahu dulu, setelah tahu jadi rasa, setelah rasa jadi perilaku. Jadi ketika orang itu pinter, ilmu itu baru masuk di kepala. Belum tentu masuk di kepala itu masuk di rasa. Dan ada orang Indonesia yang tidak ngerti kebersihan. Tidak ada yang tidak ngerti kebersihan. Tapi apakah ada orang yang merasa risih kalau melihat darah kotor? Udah tidak semua orang. Apakah orang yang risih itu kemudian bergerak untuk membersihkan yang kotor? Belum tentu. Ilmu itu belum tentu masuk ke dada. Ilmu yang di dada belum tentu teraktualisasi dalam perbuatan. Itu butuh waktu, butuh kedalaman. Jadi Rasulullah itu sudah masuk semua ini. Sekarang kita ngomong Quran. Quran itu dihafal, ya dia masuk ke kepala. Apakah makna-makna Quran, ajaran-ajaran Quran itu diresapi di dalam batin? Kok nyatanya ada orang yang sudah hafal Quran sih nempelin istrinya. Itu kan berarti gimana ini? Qurannya di kepala tidak masuk ke dada itu. Qurannya di kepala tidak masuk ke dada. Kalau orang masuk ke dada, kalau selawatan itu masuk ke dada, tidak kuat kita kerinduan Rasulullah kalau sudah masuk ke dada. Tidak bisa. Itu ke dada itu sudah seru. Nah kalau ini terus di istiqomahkan, dia akan jadi perilaku. Perilaku ini kalau diteruskan, perilaku baik ini diteruskan jadi kebiasaan. Kapan kebiasaan itu jadi akhlak? Cirinya dua kata Imam Ghazali. Kalau istimror wa yataladdadi, kalau perbuatan itu sudah selalu dilakukan dan orangnya merasa nikmat dengan perbuatan, baru jadi akhlak. Kapan kita ini disebut orang jujur? Kalau kita tahu jujur itu secara pengetahuan, tidak bohong. Kapan kita disebut jujur? Kalau kita merasa tidak sanggup untuk tidak jujur secara rasa. Kapan kita disebut jujur? Kalau kita membuktikan bahwa kita memang tidak pernah jujur.
dan dibuktikan selalu sehingga jadi kebiasaan sampai mempribadi kita tidak jujur. Dan jujur itu adalah diri kita. Itu baru satu sifat. Kita itu memasukkan satu sifat saja, sabar. Belajar sabar, mati nggak sabar-sabar. Kita yang jadi dosen, kan jadi mahasiswa, kamu itu yang sabar jadi orang sambil bentak-bentak, lo bentak-bentak itu nggak sabar loh. Ada yang ngajar sambil rokokan. An-nadhafatu minal iman. Ini kan rokoknya kotor semua. Lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Bahasa perilaku lebih tajam menggores di batin anak didik Anda daripada bahasa lisan. Ini yang jadi masalah. Kita tidak ketemu orang kayak Rasulullah yang Qur'annya itu sudah perilakunya, yang akhlaknya. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, gimana akhlaknya Rasulullah? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah Qur'an. Qur'annya Rasulullah itu sudah bukan di lisan. Qur'annya Rasulullah itu sudah bukan di uraian nama penjelasan. Qur'annya Rasulullah sudah mempribadi, sudah jadi perilaku. Maka kalau Quran itu tertulis kita baca, Quran in action itu Rasulullah. Betapa bahagianya kita ini dituntun Allah dengan Quran yang Bapak Profesor tadi sudah melihat itu kaitan Quran dengan sholat, dengan amal soleh, kayak apa Quran. Tapi begitu kita lihat siapa yang mempraktekkan ini semua, Rasulullah. Ya, Rasulullah. Bagaimana sempurnanya akhlak Rasulullah. Ya. Kalau urusan hebat-hebatan, ya, dari semua makhluk ini, ya, yang terhebat manusia. Dari semua manusia yang paling baik 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi dipilih Allah 313 jadi rasul. Dari 313 dipilih lagi 25 yang wajib kita ketahui. Muhammadun Idrisul Muhammad Saleh wa Ibrahim kulluhu kaba Utun wa Ismailu Ishaqum kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Haruna Musa wal Yas'a Dzulkifli Dawud Sulaiman tada Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Ba'riyya. Ini apalah ibtidaiyah kelas 2 dulu. Apalah ibtidaiyah. Jadi 25 dari 25 yang paling istimewa 5 yang kita kenal dengan Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah. The best of the bestnya adalah Rasulullah. Jadi kan sampai di sini saja kalau tidak bangga kebangetan. Kebangetan. Kalau orang Surabaya, tidak boleh kayak awak dewi dipilih jadi umatnya Nabi paling istimewa. Cetakannya model kita, kok dipilih Allah jadi pengikut Nabi yang top of the top. Itu kok, ya Allah, betapa syukurnya kita ini. Betapa syukurnya. Ya. Nah sekarang saya mau tunjukkan kata Rasulullah. Imam Suyuti waktu menafsirkan ayat Al-Quran Mu'allama Adam al-asma'atu la suma'ulum ala malaika. Waktu malaikat ragu dengan diciptakannya Adam sebagai khalifah, seolah-olah malaikat mengatakan, oh dah aku saja yang jadi khalifah karena aku sudah hebat ya Allah. Oleh Allah dicoba, Adam dikasih ilmu, diajari Adam al-asma'atullah, diajar Nabi Adam diajari al-asma'atullah. Sebagai mufassir mengatakan al-asma'ullah itu ilmu dari seluruh yang bakal diketahui orang dari awal sampai akhir. Dan cuma 2 nabi kata Rasulullah yang dapat ilmu itu, 1 Nabi Adam, 2 Rasulullah. Tidak usah ngomong pinternya Rasulullah. Rasulullah itu tidak karuan pinternya. Kalau Rasulullah tidak ngomong fisika ya karena waktunya tidak cukup saja. Karena waktunya cukup. Kalau Rasulullah ngomong fisika nanti bego fisika semua kita. Gitu loh ya.
Rasul harus ngambil tablet yang akan lepas dari amatan semua orang. Dan itu penting di hadapan Allah. Maka Rasulullah menjelaskan di situ bahwa Rasulullah itu hebat secara keilmuan, sangat jenius, super jenius. Dan semua analisis kita itu dipengaruhi oleh kawasan jangkauan nalar kita. Orang empirisme, dia hanya terfokus pada hal yang empirik. Orang rasionalisme, dia menularkan rasionalitas. Orang realisme, dia main dengan empirik rasional. Mana yang main dengan batin loibiyah. Itu orang yang mengerti intuisionisme. Rasulullah itu melahirkan kebenaran yang sudah dikonfirmasi berdasarkan level empiris, rasional, intuisionisme dari alam goib, alam mulki wa syahadah. Sehingga kebenaran Rasulullah itu menguji kebenaran abadi, mutlak. Itu yang membuat Rasulullah itu menjadi pinternya gak karuan. Terus yang ngajari Rasulullah itu malaikat paling pintar, malaikat Jibril, allamahu syadidul quwa. Itu tidak usah dibahas bagaimana pintarnya Rasulullah, Masya Allah. Dan saya sekedar untuk melihat dan supaya kita selalu bangga dengan Nabi kita ya, untuk melihat bagaimana hebatnya ajaran Rasulullah ini ya. Coba panjenengan bersani, panjenengan amati semua syariat Nabi di luar Rasulullah itu bahkan dalam hitungan hari sudah rusak, dan Allah memang tidak menjamin syariat mereka akan bertahan. Tidak ada kecuali Islam yang dijamin. Nabi Isa itu kalau kita baca di dalam kitab tafsir, begitu Nabi Isa diangkat, itu muridnya sudah ada yang ngomong, oh ternyata yang selama ini dengan kita ini bukan manusia, itu Tuhan, ternyata ini Allah. Satu. Yang kedua mengatakan, ternyata yang selama ini dengan kita ini anaknya Allah. Buktinya udah hilang lagi, udah rusak aja kita. Nabi Musa, aja dengan bersama, lihat. Ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah kholat 30 hari di Bukit Sinai, terus disuruh menyempurnakan jadi 40 hari. Nabi-nya loh masih di atas bukit, masih ada asisten yang Nabi juga, Nabi Harun itu juga Nabi. Bapak kebayang nggak sesat? Kalau umatnya Rasulullah ditinggal Rasulullah 40 hari ada di atas Rasulullah, masih ditemani asisten Rasul, sesat. Umatnya Nabi Musa ditinggal 40 hari, hampir semua nyembah ijel, nyembah itu patung sapi. Sampai Nabi Musa gregetan, Nabi Harun sampai jenggot ditarik. Masya Allah, ya siapa yang tidak gregetan? Tapi terus jadikan bandingkan dengan syariat Rasulullah. Sudah berapa tahun kita ditinggal Rasulullah? Hampir 1,5 milenium, hampir 1.500 tahun. Salat kita beda kan dengan Rasulullah? Sama. Subuh yuk 2 rakaat, zuhur yuk 4 rakaat, sama. Beda sedikit-sedikit, beda aksesoris. Nanti penjelasannya panjang. Penjelasannya panjang kalau itu dibahas semuanya. Kadang-kadang tanamul ibadah itu Rasulullah sendiri yang punya. Yang begini ini ada hadisnya, takbir begini ada hadisnya, udah jangan bentrok. Yang nggak ngerti dia. Jadi ada tanamul ibadah dan lainnya. Jadi kita melihat Nabi kita ini sangat istimewa. Panjenengan bisa lihat, perhatikan. Waktu Nabi Musa di surat Toha didorong oleh kaumnya ingin lihat Allah langsung. Padahal Allah tahu bahwa Nabi Musa itu konstruknya tidak didesain untuk mampu melihat Allah. Tidak bisa. Sehingga Allah mengatakan tidak bisa. Tapi Nabi Musa tetap. Bapak tahu siapa Nabi Musa? Nabi Musa anak angkat Firaun. Dia dapat didikan terbaik. Semua ahli sejarah mengatakan Nabi Musa itu super jenius. Dia menguasai cabang ilmu di zamannya. Sehingga ketika orang Israel mengatakan Musa, kayaknya tidak ada orang yang lebih pandai dari dia. Kata Israel, iya, memang betul. Memang Nabi Musa itu pintar banget. Tapi jangan dibandingkan dengan Rasulullah. Gitu ya. Jangan dibandingkan Rasulullah, hilang semua kalau Rasulullah.
Begitu Allah mengatakan tidak mampu kamu Musa, Musa masih kepingin. Yang ditampakkan oleh Allah nur Allah, ditajalikan di bukit di Tursina, bukitnya hancur, Nabi Musa nya pingsan. Sebelum itu Nabi Musa disuruh oleh Allah, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Musa, lepas sandalmu, kamu berada di lembah yang disucikan. Disuruh lepas sandal, baru di bumi, terus ketemu nur, belum ketemu Allah, pingsan. Nabi jenengan mau diajak ketemu oleh Allah.